Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan berbalik ngejar-ngejar kamu. Jadi ada loh ya ciri-ciri mantan yang tidak akan pernah ngejar-ngejar untuk kembali bersama kita lagi sebesar apapun keinginannya. Contohnya ciri-cirinya mantan ini adalah orang yang punya gengsi luar biasa. Orang yang gengsinya tinggi itu, dia lebih memilih kelaparan daripada harus minta makan kepada orang lain. Ya. Orang yang gengsinya tinggi itu lebih baik dia pulang kemalaman jalan kaki daripada dia harus numpang kendaraan orang lain. Nah, jadi kita melihat itu ada pada diri mantan, maka mantan tidak akan pernah ngejar-ngejar untuk balik kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau ada 3 ciri-ciri ini, maka mantan akan ngejar-ngejar untuk balik bersama kita lagi. Apa saja itu ciri-cirinya? Nah, yang penasaran, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ciri-cirinya yang pertama, tadi kan ada ciri-ciri mantan yang tidak akan ngejar-ngejar untuk balik kepada kita kalau gengsinya tinggi. Sebaliknya, mantan ini adalah orang yang sama sekali tidak punya gengsi. Ya, bahkan dia tidak segan-segan untuk minta. Misal tadi, kalau dia lapar, dia akan tanya, di sini ada makanan tidak? Kalau ada, saya bagi dong, gitu. Kalau kita masih kecil tuh ya, SD, SMP gitu kan, banyak teman-teman ketika ada temannya yang pegang makanan, dia minta dibagi. Nah, jadi mantan itu punya sifat yang demikian. Dia bukan orang yang gengsian, dia adalah orang yang tidak segan-segan untuk minta sesuatu duluan jika dia merasa itu menguntungkan, jika dia merasa itu dia butuhkan. Satu itu. Yang kedua, ciri-cirinya, mantan itu adalah orang yang labil. Mudah terombang-ambing, mudah terbawa dan terhanyut dengan arus pergaulannya, mudah tergoda, ya, tetapi juga mudah untuk balik kembali. Nah, jadi ada kan orang itu yang biarpun dia tahu ini bukan pilihan yang benar, tapi dia pokoknya akan terus bertahan, ya. Tapi mantan tidak, dia adalah orang yang betul-betul labil ya. Jadi hari ini dia tergoda dengan orang ketiga, ketika dia sadar bahwa orang ketiga cuman pengen main-main dengan dia, cuman mau memanfaatkan dia saja, maka dia akan secepat kilat juga untuk berbalik arah. Mantan adalah orang yang labil. Hari ini dia ketemu dengan orang ketiga, dia tergoda. Tapi besok hari dia ketemu dengan kita, dia akan sadar. Nah, jadi sekarang tinggal pengaruh itu mana yang lebih kuat, ya. Kalau pengaruh dari orang ketiga lebih kuat, maka mantan akan bergerak ke arah orang ketiga. Tapi kalau pengaruh dari kita lebih kuat untuk menyadarkan mantan,
maka mantan akan balik kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mantan ini sama sekali tidak bisa ditemui, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada dia? Ya, sebenarnya memberikan pengaruh itu tidak harus face to face dengan orang ya. Seorang konten kreator, misal YouTuber, dia bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap peradaban manusia, kan cukup dengan membuat videonya yang akan menemui orang. Maka orang akan terpengaruh dengan ide-ide dan gagasan-gagasannya. Itu yang disebut sebagai influencer, ya. Begitu juga kita dengan mantan, ya. Kita kan bisa memberikan pengaruh kepada mantan melalui postingan-postingan kita di media sosial kita. Mantan, tambah dia tidak mau ketemu dengan kita, sebenarnya tambah penasaran dia. Kalau dia penasaran, ngobati rasa penasarannya yang dia lakukan, ngintip media sosial kita. Nah, maka pesan-pesan kita itu bisa kita tuliskan, bisa kita posting di media sosial kita itu, dan itu akan memberikan pengaruh yang kuat kepada diri mantan. Tadi ya, konsepnya, karena mantan ini labil, ya. Bersama orang ketiga, dia juga akan terus mencari-cari. Dia akan terus menebak-nebak. Ya, dia termasuk tadi mencari berbagai hal ya untuk menjawab misteri siapa sih sebenarnya orang ketiga ini. Baru juga kenal 2 minggu kok sudah mau dengan dia. Nah, salah satu referensi yang dia gunakan tentu postingan-postingan kita. Nah, segala informasi ya yang kita punya tentang mantan ini ya bisa kita olah, bisa kita gunakan ya untuk memberikan pencerahan kepada dia ya. Kita bisa posting misal tentang azab orang yang mengkhianati ya, bahwa seseorang yang mengkhianati itu akan mendapatkan azab dunia, akan mendapatkan kutukan. Wah, itu akan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap diri mantan tuh. Ketika dia melihat postingan itu tadi, oh iya juga ya, kalau dia mengkhianati kita, maka hidupnya bakal susah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kutukan dari kita. Bahkan mungkin ketika dia ya mulai seret sedikit ya, rezekinya ya, pekerjaan mulai sepi, itu langsung akan dia hubungkan dengan pengkhianatan yang saat ini dia lakukan. Itu cirinya yang kedua, mantan adalah orang yang labil ya. Dan yang ketiga, mantan dibalik sikapnya yang garang itu ya, kelihatannya garang, sangar. Tapi sesungguhnya mantan adalah orang yang lemah ya. Jadi mantan itu ya selama ini kita tahu persis dia adalah orang yang tidak mandiri. Ya, lemah secara ekonomi, lemah pula di dalam bersikap ya dan seterusnya. Lemah secara ekonomi yang dilihat orang ketiga dari mantan uangnya. Tapi kita tahu persis, mantan bisa punya tabungan dengan bantuan kita. Mantan bisa bekerja juga dengan support dari kita. Dan seterusnya. Nah, mantan ini sebenarnya ekonominya lemah sih, ya. Nah, ketika dia goyah ya, tabungannya mulai habis, dan dia menyadari orang ketiga cuman mencintai duitnya saja, maka saat itulah mantan akan lari terbirit-birit dari orang ketiga untuk ngejar-ngejar balik bersama kita lagi. Ketika manusia dihadapkan pada dua pilihan, mencintai tapi kelaparan dan kehujanan, atau rasanya biasa-biasa saja tapi dia bisa hidup nyaman, maka dia akan lebih memilih untuk bisa hidup nyaman.
Nah, jadi mungkin saja mantan sedang jatuh cinta kepada orang ketiga, tapi realitanya orang ketiga tidak pernah mencintai dia. Kalau dia terus bertahan ngejar-ngejar orang ketiga, dia tahu dia akan kelaparan, dia akan kehujanan, karena tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Kalau mau nyari kos-kosan, kontraan, semua harus bayar dan itu butuh duit. Maka tentu dia akan berpikir yang praktis, ya, kembali bersama kita, walaupun mungkin rasa cinta itu sudah pudar, tapi dia bisa tetap hidup dengan nyaman. Nah, jadi kira-kira itulah 3 ciri-ciri yang ada pada diri mantan yang akan balik ngejar-ngejar untuk bisa bersama kita lagi. Jadi ya sekarang tentu kalau dia balik kan kita tahu ini dia balik bukan karena mencintai kita juga, tapi karena dia butuh kan. Ya kembali apakah kita akan menerimanya atau kita akan menolak untuk balik bersamanya. Tetapi yang paling penting ya, hikmah yang bisa kita pelajari bahwa ketika kita itu mapan, ketika kita punya uang, semua orang akan menghormati kita, menghargai kita, butuh dan selalu ingin dekat dengan kita. Tetapi ketika kita tidak punya apa-apa, semua orang akan menjauh dari kita. Karena itu, teruslah bekerja keras, karena ketika kita sukses, semua orang menjadi teman dan saudara. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.